Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Puzzle ketiga dari series Octo Quadri dan judul puzzle-nya adalah Small Game. Dan hari ini kita punya Regen Lines dan juga masih dengan beberapa peraturan domino lagi ya. Kayaknya bakal cukup banyak untuk puzzle-puzzle di series ini yang menggunakan peraturan domino XP pairs dan juga croquis pairs ya. Karena itu memang peraturan yang sepertinya bakal sangat cocok banget untuk membantu menentukan angka-angkanya di sini. Tapi juga lumayan banyak untuk variasi-variasi peraturan atau varian sudoku yang sering kita temui di series ini juga. Dan nanti kita akan lihat logika-logika seperti apa yang akan ada di puzzle-puzzlenya. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat peraturan dari puzzle hari ini. Dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan okto kuadri berlaku, di mana kita harus menempatkan 8 angka dari pilihan 1-9 pada setiap petak kosong sehingga masing-masing angka tersebut muncul tepat 2 kali. Jadi kalau ada angka 2 di puzzle ini, angka 2 muncul 2 kali. Kalau misalkan ada angka 4 muncul 2 kali, dan seterusnya hingga semua grid di puzzle ini telah diisi oleh angka. Tapi di sini juga tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, atau pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian untuk peraturan dari Regen Lines, garis perbatasan kotak 2 kali 2 akan membagi garis menjadi beberapa segmen dan setiap segmen memiliki jumlah total yang sama. Jadi untuk garis ini, kalau dia keluar dari suatu kotak 2 kali 2 ya intinya, itu akan menjadi sebuah segmen lah sebelum dia keluar. Ini akan menjadi sebuah segmen dan dia keluar dari box ini, maka akan menjadi sebuah segmen yang baru, keluar dari boxnya lagi dan menjadi sebuah segmen yang baru, dan kemudian keluar lagi dari box ini dan menjadi sebuah segmen yang baru lagi. Nah, dan nantinya untuk angka-angka pada segmen-segmen di sini dia harus memiliki penjumlahan yang sama, jumlah totalnya. Kemudian di sini ada beberapa peraturan domino lagi, yaitu angka yang dipisahkan oleh X berjumlah 10, angka yang dipisahkan oleh V berjumlah 5, angka di sini jumlahnya 10, angka di sini jumlahnya 5, dan yang terakhir ada rasio di mana angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Misalkan adalah 2 dan 4. Tapi tidak semua X, V, dan titik diberikan, jadi kita intinya hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk peraturan dari small game ini, dan mari kita langsung saja untuk wisata temannya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, hmm, Regen Lines ya, dia membentuk pola diamond di sini ya untuk Regen Lines ya, sangat menarik banget. Oke, tapi kita coba melakukan coloring aja ya tadi untuk melihat segmen-segmen di sini untuk penjumlahannya. Oke, dan ini lumayan menarik ya sekarang. Karena angka di sini jumlahnya harus sama dengan 3 angka di sini, 3 angka di sini, dan 3 angka di sini. Tapi kita tahu minimal banget penjumlahan itu minimal berjumlah 1 tambah 2 tambah 3 ya, karena tidak ada angka yang berulang dalam box ini misalkan. Jadi ini harus berisi 3 angka yang berbeda, ini juga sama, ini juga sama. Jadi ini harus dipilih dari 6 atau lebih. Tapi harusnya dia nggak bisa 6 atau 7 lah ya di sini, karena penjumlahan 6 itu hanya bisa satu cara, dengan menggunakan 1 tambah 2 tambah 3 minimal banget. Jadi semua angka di sini bakal 1, 2, 3 dan akan terjadi perulangan dalam kolom ini. Kita hanya bisa mendapatkan 4 petak tapi dipilih dari 3 angka saja, dan itu kan nggak boleh. Kita harus mendapatkan 4 angka yang berbeda di kolom ini misalkan atau di baris ini, dan itu akan terjadi perulangan kalau kayak gitu. Sama juga dengan adanya 7 di sini ya. 7 itu hanya bisa dipilih dari 1, 2, 4. Caranya adalah kita bertanya apakah butuh angka 1 pada penjumlahannya. Kalau nggak ada angka 1, minimal banget 2, 3, 4 dan berjumlah terlalu banyak. Jadi pasti bakal ada angka 1, bakal ada angka 2 juga, karena kalau nggak ada angka 2 minimal 1, 3, 4 berjumlah lebih dari 7. Dan untuk mendapatkan jumlah 7 harus 1 tambah 2 tambah 4, maka otomatis. Jadi kalau 7 harus 1, 2, 4 dan akan terjadi problem yang sama kalau dia adalah angka 6 tadinya untuk kolom dan baris ini. Jadi pilihannya adalah 8 atau 9 ya. Kemungkinannya berarti di sini 8 atau 9. Oke. Um, dan menariknya itu angka 7, angka 8, dan angka 9 itu nggak bakal pernah bisa ada di 3 petak ini ya, di seluruh petak ini sih. Karena kalau ada angka 7, minimal banget dia akan menjumlahkan 7 tambah 1 tambah 2, dan itu berjumlah lebih dari 9 maksimalnya di segmen tersebut. Jadi 7, 8, 9 nggak bakal pernah bisa ada di sini. Menariknya. Dan kayak kayak feeling saya 7, 8, 9 bakal ada di 3 petak ini sih nantinya ya. Karena
Oh, intinya sekarang untuk petak ini deh. Petak ini di mana dia muncul untuk partnernya. Dia harus muncul 2 kali kan. Dan di angka 789 tadi kita tahu nggak bakal pernah bisa sini lagi. Dan dia nggak boleh berulang pada boxnya, nggak boleh berulang pada baris satu kolomnya. Maka angka di sini supaya bisa muncul 2 kali, dia harus muncul di sini. Sehingga dia menjadi angka 8 atau 9 sekarang. Oke. Dan juga mungkin kita coba benchmark aja lah ya. Kita tahu ini jumlahnya 5, maka dia antara 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Dan iya, dengan Axis ini ya, itu membantu sini. Kayak logikanya lebih simpel sekarang. Dia harus terhubung dengan angka 19 atau 37, 4, 6 atau 28, makanya harus 6, 7, 8, 9. Tapi kita tahu tadi dia nggak boleh angka 7, 8, atau 9. Jadi harus 6 sini, terhubung dengan angka 4, dan terhubung dengan angka 1, agar ini berjumlah 5. Dan 1 hanya bisa terhubung dengan 2 di sini, agar ini menjadi minimal berjumlah 9, dan maksimal jumlahnya 9 di sini. Nice. Jadi kita tahu penjumlahannya harus 9 ya. Em, Angka 7 nggak bakal pernah ada di puzzle ini. Karena untuk rasio ini dia nggak bakal pernah bisa ada angka 7 ya. Kalau ada angka 7 di sini, kita harus tempatkan dengan suatu angka yang memiliki rasio yang valid. Jadi harus 3,5 atau 14, dan itu nggak bakal pernah bisa. Jadi angka 7 nggak boleh ada di sini. Kita tahu tadi nggak bakal pernah bisa ada di sini. Jadi kalau ada angka 7, kita hanya bisa tempatkan 1 kali saja. Jadi angka 7 tidak akan pernah bisa ya. Angka 8 berarti harus muncul. Karena sudah ada dari 9 angka tersebut, kita tahu angka 7 nggak mungkin, berarti 8 angka yang tersisa itu harus muncul. Itu angka 8 harus muncul. Angka 8 muncul 1 kali di box ini, 1 kali lagi harus di sini pasti, supaya dia bisa muncul 2 kali. Dia nggak boleh muncul di sini juga tadi. Dan 8 berarti harus terhubung dengan angka 4 untuk rasio, dan 8 terhubung dengan angka 2 untuk berjumlah 10. Oke, saya sudah mulai bisa memahami ya untuk konsep bagaimana cara memikirkan waktu kuadri ini. Luar biasa banget. Ini harus 2 tambah 4 tambah 3 agar berjumlah 9. Dan di sini, uh, menariknya ini nggak bisa berisi angka 2 ya berarti sekarang. Jadi pasti bakal ada angka 1 sih. Kalau nggak ada kan minimal banget 3, 4, 5, dan itu terlalu banyak. Maka harus pasti ada angka 1. Angka 1 nggak boleh ada di kolomnya, maka harus di sini. Dan 2 angka yang tersisa harus berjumlah 8 ya. Nggak mungkin 1, 7, atau 2, 6 karena sudah ada di kolomnya. Maka harus 3, 5, dan 3 mengeliminasi 3 pada petak ini. Nice. Dan ini gimana cara nyelesainnya ya berarti? Angka 5, angka 8, angka 6 belum muncul 2 kali. Maka itu adalah angka yang muncul pada 3 petak ini. Tapi 6 mengeliminasi barisnya, maka hanya bisa di sini. Dan 8 mengeliminasi ke atas, maka hanya bisa di sini. Wow. Oke. Dan ini menjadi 5, dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai ya untuk small game. Puzzle yang sangat keren kembali oleh Analytical Ninja, dan saya juga sudah mulai terbiasa ya untuk memikirkan logika-logika pada okto kuadri. Bagaimana sebuah angka itu bisa muncul 2 kali, serta juga bagaimana kita bisa memuat 8 angka ya, dan membuang 1 angka dari pilihan 1 sampai 9. Sangat menarik banget. Dan saya nggak tahu sih apakah nantinya bakal ada puzzle yang sulit ya pada series ini. Sejauh ini kalau menurut saya ini puzzle-nya dari mudah ke menengah lah untuk tingkat kesulitannya. Cuma nanti kita akan lihat untuk puzzle-puzzle selanjutnya. Puzzle yang sangat keren oleh Analytical Ninja. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.